ketika kita nggak tahu kita sedang ada di musim apa, ini bahaya. Karena saudara di setiap musim itu ada yang harus kita kerjakan, bukan? Ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak cocok dengan musimnya, tidak ada hasilnya. Jadi kenapa kok banyak orang nggak berhasil? Karena saudara nggak bekerja sesuai dengan musimnya. Mari kita baca dulu Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan siang dan malam. Nah, saudara, di musim apakah Anda saat ini? Ini penting, saudara, kita tahu. Karena, saudara, kalau kita nggak tahu di musim apa, saudara, kita akan, saudaraku, salah mengelola musim itu dengan baik dan tepat. Misalnya, ini musim menabur, tapi si petaninya nggak menabur. Kapan musim menabur buat petani? Yaitu pada waktu ada hujan, betul? Ya, maka atau air yang cukup, maka itulah musim menabur. Ketika saudara ada musim menabur, tetapi orangnya nggak menabur, kenapa kita perlu tahu di musim apakah kita saat ini? Sebab saya pelajari bahwa ada banyak keadaan buruk atau persoalan-persoalan yang kita hadapi itu karena kita, saudaraku, salah mengelola di musim kita. Penting sekali, saudara, kita mengelola, saudara, hidup kita di setiap musim. Kalau musim menuai, dia harus menuai. Ya. Musim dingin, berarti dia harus pakai baju apa? Baju dingin. Baju tebal. Baju tebal, baju menghangatkan tubuh. Bukannya malah dia tidak siap. Lalu dia kebingungan, kelimpungan, mencari sana-sini, panik. Waduh, ini sudah saya juga tidak bisa keluar, di luar dingin sekali. Saya harus cari di mana ya jaket yang tebal ya. Dia nggak siap, misalnya. Atau saudaraku juga persiapan yang salah. Musim panas tapi yang dia siapkan adalah jaket tebal-tebal. Tidak tepat. Nah, di sini perlu hikmat di dalam mengelola hidup kita di setiap musim. Iya. Saya ajak saudara kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada waktunya atau ada musimnya, ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Katakan ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, kalau waktu menanam mesti menanam, saudara ya. Kalau waktu mencabut atau menuai harus dituai. Ya, ada akibat buruk, ada persoalan yang akan bakal terjadi, kesulitan, kesukaran yang bakal terjadi bagi seseorang ketika pada musim menanam dia tidak menanam, atau pada musim menuai tapi dia tidak menuai. Saudara dapat membaca seterusnya, ya, bahwa keterangan di sini dari pengkhotbah adalah bahwa segala sesuatu itu ada waktu, ada masanya, ada musimnya. Saya ajak saudara membaca ayatnya yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bahwa tidak semua musim itu musim yang kita suka. Ada orang, saudaraku, nggak kuat, musim dinginnya nggak kuat. Ya, dia kuatnya malah musim panas. Tapi ada orang, saudaraku, ya, nggak kuat di musim panas. Kuatnya malam di musim dingin, saudaraku ya. Jadi, saudara, kita tuh beda-beda memang. Kita beda-beda. Iya. Kita ada yang suka musim semi, ya. Ada yang suka musim hujan,
Ya, ada yang tidak suka juga musim hujan. Ya, jadi setiap orang beda-beda, saudara-saudara. Nah, saudara, pertama saudara yang saya mau saudara perhatikan adalah penting sekali untuk kita mengetahui di musim apakah kita saat ini. Sebab saudara ini menentukan apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita lakukan. Ya, kalau kita nggak tahu itu, kita salah kelola hidup ini. Dan kalau salah kelola hidup ini, waduh, ujung-ujungnya saudaraku nangis bombay, saudara. Kalau kita sudah nangis bombay, saudara, waduh, ya, orang dekat kita belum tentu juga bisa memahami perasaan kita, bisa nolong kita, saudara. Malah bisa mengecewakan kita, malah bisa ngata-ngatain kita, malah bisa mendiscourage kita, ya, menawarkan hati kita, bisa meruntuhkan kita, saudara tuh, bisa melemahkan kita. Iya. Itulah sebabnya hikmat yang saya dapatkan dari kehidupan ini adalah, saudara, mengelola hidup kita dengan tepat di musim itu sangat-sangat penting sekali, saudara. Ayat ini berkata Tuhan melakukan sesuatu indah pada waktunya. Bagi saya ada dua hal. Yang pertama adalah bagian kita ketika kita mengelola hidup ini dengan benar, dengan tepat, dengan baik di musimnya, sesuai dengan musimnya, maka kita akan mengalami indah pada waktunya. Tapi juga yang kedua ini bicara mengenai Tuhan selalu punya timing. Di dalam setiap proses yang kita alami ada limit, ada batas. Di dalam setiap proses yang kita alami ada maksud dan tujuan Tuhan. Iya, bahkan sekalipun itu karena kesalahan dan kegagalan kita. Tapi kalau kita punya respon yang benar, respon yang baik, itu semua bisa diubahkan menjadi sebuah hikmat buat kita dan sebuah keuntungan buat kita. Kalaupun ada orang berniat dan bermaksud jahat buat kita, ada ketidakadilan yang kita alami, pengkhianatan-pengkhianatan yang kita alami, kesalahpahaman dan sebagainya, hal-hal yang di luar kontrol kita terjadi buat kita, di dalam kondisi-kondisi buruk yang kita tidak harapkan sekalipun, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja, dan di balik semua itu ada masanya, waktunya, di mana Tuhan membuat segala sesuatu indah. Saat ini kita belum mengerti, tetapi saatnya tiba, kita akan berkata, aku tahu sekarang. Haleluya. Aku tahu sekarang, puji Tuhan. Aku tahu sekarang Tuhan turut bekerja. Sekarang kita belum paham. Sekarang kita belum mengerti. One day kita paham. One day kita mengerti. Tapi satu hal kita perlu pahami hari ini, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar, 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 sabar. Saudaraku, bertekun, setia, tetap bersemangat, naruh pengharapan sama Tuhan. Saudaraku, ketika Yusuf menghadapi musim penderitaannya, penghinaan, penghancuran keberhargaan dirinya, musim-musim permukaan dalam hidupnya, mungkin dia berkata, why me Lord? Why? Mengapa aku Tuhan? Mengapa aku harus alami ini Tuhan? Why? Saya pun kadang masih juga punya why sama Tuhan. Pada titik di mana saudara saya nggak kuat. Pada titik di mana saya udah nggak paham, nggak mengerti, saudara. Saya nanya why. Saudaraku yang kekasih, tetapi percayalah bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudara, satu hal penting ketika kita adalah musim di mana kita tidak mengerti why, kenapa ini terjadi. Belajar untuk tidak melogikakan Tuhan. Belajar untuk tidak menganalisa Tuhan. Belajar untuk tidak questioning God, tetapi belajar untuk percaya, bersandar, berharap, dan berkata, Tuhan, aku nggak ngerti, tetapi aku mau mendekat kepadamu. Aku nggak ngerti, tapi tidak ada satu pun yang dapat kuandalkan kecuali Tuhan. Aku tidak mengerti, tetapi aku percaya kepadamu. Aku tidak mengerti, tetapi aku tidak pernah berhenti percaya dan berharap dan menaruh pengharapanku kepadamu.
Aku akan tetap mendekat kepadamu. Aku akan tetap memberitakan namamu. Aku akan tetap memuji-muji Engkau. Aku tidak mengerti, tetapi aku percaya Engkau mengasihi aku. Aku percaya masa-masa ini akan selesai. Musim yang berat ini aku akan lewati bersamamu. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau selalu bersama aku di musim-musim hidupku. Haleluya.